Halo siswa-siswi kelas 8. Hari ini kita akan belajar tentang lingkaran. Jadi Bapak mohon untuk kalian dapat perhatikan apa yang Bapak sampaikan hari ini, apa yang Bapak jelaskan hari ini. Dan nantinya Bapak akan membagikan tugas kalian di Google Classroom. Jadi silakan perhatikan apa yang menjadi pembelajaran kita hari ini. Bapak juga akan review beberapa hal terkait dengan lingkaran. Mari sama-sama kita mulai pembelajaran kita hari ini. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang unsur-unsur lingkaran. Sekarang perhatikan gambar di bawah ini. Bapak punya sebuah lingkaran dengan titik pusat di O, dan juga Bapak punya jari-jari pada lingkaran ini, yaitu jari-jari AO, jari-jari BO, dan jari-jari DO. Jari-jari adalah ruas garis yang dihubungkan dari titik lingkaran ke titik pusat lingkaran. Kemudian, Bapak punya garis AD dan garis CB yang dinamakan sebagai tali busur. Tali busur adalah ruas garis yang dihubungkan dari dua titik pada lingkaran. Kemudian diameter. Diameter adalah ruas garis yang dihubungkan dari dua titik lingkaran dan melalui titik pusat lingkaran. Kemudian, Bapak punya garis dari titik E ke titik O yang ditarik garis tegak lurus ke titik pusat lingkaran dari tali busur. Ini merupakan apotema. Jadi garis OE ini adalah garis apotema. Selanjutnya, luas daerah yang berwarna merah tersebut yang dibatasi oleh tali busur dan busur lingkaran, ini dinamakan sebagai tembereng lingkaran. Kemudian, luas daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan busur lingkaran, ini dinamakan sebagai juring lingkaran. Kalian bisa lihat yang berwarna hitam di sini. Ini dibatasi oleh dua jari-jari, jari-jari AO dan jari-jari CO, dan dibatasi oleh busur lingkaran, sehingga ini dinamakan sebagai juring lingkaran. Kemudian, luas daerah yang berwarna putih ini juga sama, dibatasi oleh dua jari-jari, jari-jari AO dan jari-jari BO. Daerah yang Bapak kasih tanda panah ini dinamakan sebagai busur lingkaran. Jadi kita punya busur lingkaran AD, AC, BFC, dan juga BD. Ini masing-masing ini adalah busur lingkaran. Jadi dari sini semua ini, dari tepi lingkaran ini semua, ini namanya sebagai busur lingkaran. Selanjutnya, setelah kita mengetahui apa saja yang terdapat pada lingkaran, kita akan mereview apa itu keliling lingkaran. Pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah membuktikan rumus dari keliling lingkaran, yaitu, ada yang masih ingat? Keliling lingkaran adalah 2 dikali Pi dikali R atau Pi dikali D. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membuktikan bahwa nilai Pi adalah perbandingan dari keliling suatu lingkaran dibagi dengan diameternya. Atau kita punya nilai ketetapan Pi itu adalah 3,14, atau kita juga bisa gunakan 22/7. Untuk luas lingkaran itu kita memiliki rumus apa? Ya, Pi dikali R pangkat 2. Oke, setelah kita mereview materi tentang unsur-unsur lingkaran, keliling lingkaran, dan luas lingkaran, sekarang kita akan masuk materi yang baru, yaitu tentang hubungan sudut pusat, panjang busur, dan luas juring pada lingkaran. Oke, untuk yang pertama, kalian silahkan perhatikan gambar yang akan Bapak berikan ini. Nah, di sini Bapak memiliki dua juring yang berwarna hijau dan juring berwarna merah muda. Ternyata, perbandingannya dari besar sudut AOB dibagi dengan besar sudut COD ini, atau sudut beta dibagi dengan sudut alfa, itu sama dengan panjang busur AB
dibagi dengan panjang busur CD. Dan sama juga dengan luas juring OAB dibagi dengan luas juring OCD. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan Bapak jelaskan di slide selanjutnya. Silahkan perhatikan baik-baik. Kenapa perbandingan dari sudut pusat, panjang busur, dan luas juring itu sama? Nah, sekarang kita akan membuktikan bahwa sudut pusat, panjang busur, dan luas juring itu adalah memiliki perbandingan yang sama. Mari kita amati beberapa lingkaran yang sudah Bapak sediakan buat kalian. Yang pertama, untuk lingkaran yang pertama ini, kita akan melihat apakah perbandingannya itu sama. Kita lihat sudut pusat di lingkaran pertama ini memiliki besar 180 derajat. Memiliki besar 180 derajat. Kemudian, kita mau membuat perbandingannya ya. 180 derajat dibagi dengan sudut satu putaran penuh, itu berarti berapa besarnya perbandingannya? Berarti 1/2. Benar ya, 180 dibagi 360 berarti perbandingannya 1/2. Selanjutnya, untuk panjang busur AB, panjang busur AB yang ini, panjang busur AB apabila dibagi dengan keliling lingkaran, maka perbandingannya juga sama, 1/2. Selanjutnya untuk yang ketiga, yaitu untuk luas juring. Luas juring juga yang Bapak arsir ini, luas juring AOB. Luas juring apabila dibagi dengan luas lingkaran utuh, berarti perbandingannya juga sama, 1/2. Jadi terbukti untuk lingkaran yang pertama, kita punya perbandingan antara sudut pusat, panjang busur dengan luas juring, itu perbandingannya sama. Selanjutnya untuk yang lingkaran yang kedua dan yang ketiga, kita lihat dari sudut pusat BOD. Sudut pusat BOD ini 90 derajat, kalian bisa lihat. Apabila dibagi dengan sudut satu putaran, maka perbandingannya berapa? 1/4. Betul ya, 90 dibagi 360 berarti perbandingannya 1/4. Kemudian panjang busur BD ini, panjang busur BD, kalau misalkan dibagi dengan keliling lingkaran, ya, dibagi dengan keliling lingkaran berarti berapa perbandingannya? 1/4 juga. Begitu juga dengan luas juring BOD. Luas juring BOD juga memiliki perbandingan, ya. Luas juring BOD ini dari luas keseluruhan lingkaran berarti perbandingannya juga sama, 1/4. Nah, untuk lingkaran yang ketiga kita juga sama. Lingkaran yang ketiga ini ada lingkaran yang Bapak bagi menjadi 8 bagian yang sama besar. Kita lihat untuk juring AHO ini atau juring AOH punya sudut pusat berapa? 45 derajat. Kalau dibagi dengan sudut satu putaran penuh, berarti berapa? 1/8. Begitu juga dengan panjang busurnya, yaitu AH, panjang busur AH di sini punya perbandingan dengan keliling lingkarannya berapa? 1/8 juga. Begitu juga dengan luas juring BOD. Sorry, bukan BOD ya ini ya. Harusnya luas juring AOH. Sorry, harusnya di sini AOH. Berarti perbandingannya sama, 1/8 juga. Nah, dari pembuktian ketiga lingkaran ini kita bisa menyimpulkan bahwa nilai perbandingan dari sudut pusat, panjang busur, dan luas juring adalah memiliki perbandingan yang sama pada keadaan yang sama pula. Jadi kita bisa lihat selanjutnya, jika sudut pusatnya dibandingkan dengan besar seluruh sudut pusatnya, maka nih perbandingannya seperti ini. Besar sudut AOB, coba ambil contoh lagi ya, besar sudut AOB yang ini, sudut alfa ini, besar sudut AOB. Jika dibanding dengan 360 derajat, maka sama dengan panjang busur AB ini, panjang busur AB dibagi dengan seluruh keliling lingkaran, maka juga perbandingannya sama dengan luas juring AOB ini dibagi dengan luas lingkaran yang ini. Nah, jadi punya perbandingannya yang seperti ini. Selanjutnya kalau kita mau lihat ya, besar sudut AOB dibagi 360 derajat karena
sudut putaran satu lingkaran adalah 360 derajat, kemudian ini adalah keliling lingkaran, dan ini adalah luas lingkaran. Nah, jadi perbandingan antara besar sudut pusat, panjang busur, dan luas juring itu adalah sama perbandingannya. Selanjutnya kita langsung ke contoh soal. Oke, langsung saja kita ke latihan soal atau kita ke contoh soal ya. Bapak punya contoh soal seperti ini. Pada gambar di samping panjang busur AB, di sini panjangnya adalah 40. Di sini panjangnya adalah 40 cm dan besar sudut AOB adalah 50 derajat. Kemudian besar sudut COD adalah 80 derajat. Disuruh menentukan panjang busur CD ya. Jadi kita disuruh mencari panjang busur CD. Nah, kita bisa menggunakan rumus perbandingan ya. Berarti kita bisa langsung mengerjakannya. Diketahui panjang busur AB adalah 40 cm, AOB tadi 50, besar sudutnya, dan COD adalah 80 derajat. Nah, kita bisa menggunakan langsung rumus perbandingan ini. Nah, karena kita tadi juga udah membuktikannya di awal bahwa perbandingan dari besar sudut dan panjang busur itu sama nilainya. Jadi kita bisa langsung menggunakan rumus perbandingan ini. Oke, berarti kita bisa lihat di sini 50 derajat untuk besar sudut AOB dan 80 derajat untuk besar sudut COD sama dengan panjang busur AB tadi berapa? 40 cm dibagi dengan panjang busur CD. Kita belum tahu berapa nilainya, Bapak kasih nilai X, berarti di sini kita akan mencari nilai X-nya ya, atau mencari berapa panjang busur CD. Nah, kita bisa langsung kali silang ya, atau kita langsung saja, berarti X sama dengan 40 dikali 80, ini ya, kali silang, dibagi dengan 50 ya. Hasilnya berarti 64 cm. Selanjutnya, contoh soal yang kedua. Bapak punya soal seperti ini. Pada gambar di samping, panjang jari-jarinya adalah 20 cm. Ya, ini panjang jari-jarinya adalah 20 cm. Dan besar sudut AOB adalah 54 derajat. Kita disuruh mencari apa ini? Kita disuruh menentukan berapa luas juring OAB. Luas juring yang hijau berapa? Dan berapa panjang busur dari AB ini. Jadi kita disuruh mencari juring dan disuruh mencari panjang busur AB. Nah, langsung saja, ini sangat mudah sekali. Kita bisa langsung menggunakan perbandingan tadi ya. Berarti besar sudut AOB dibagi dengan 360 derajat, ya, dibagi dengan satu putaran penuh, itu maka hasilnya sama dengan luas juring OAB dibagi dengan luas lingkaran. Ya, luas lingkaran. Jadi, kita tadi udah tahu bahwa besar sudut AOB adalah 54 derajat, kemudian besar sudut satu putaran penuh adalah 360 derajat. Nah, luas juringnya berarti kita belum tahu, masih Bapak kasih variabel X. Sedangkan rumus luas lingkaran adalah PR kuadrat. Nah, kita juga tadi udah tahu jari-jarinya ya. Berapa jari-jarinya? 20 cm ya. Jadi kita bisa langsung masukkan nilainya. Berarti X sama dengan, atau luas juring sama dengan 188,4 cm persegi. Ingat ya, karena luas maka satuannya adalah cm persegi. Kemudian berapa besar atau berapa panjang busur AB? Nah, kita juga bisa langsung pakai rumus perbandingan ya. Besar sudut AOB dibagi dengan sudut satu putaran penuh 360 derajat, dan berapa panjang busur AB kita bisa mencarinya menggunakan perbandingan. Sama seperti cara yang pertama ya. Keliling lingkaran rumusnya apa? Di awal tadi ya kita udah bahas ya, keliling lingkaran adalah 2PR, 2 dikali PR. Nah, kita bisa menentukan panjang busurnya. Kita bisa langsung masukkan 3
54 dibagi 360 adalah 3/20 sama dengan X dibagi 2 dikali 3/14 ya, pi-nya dikali 20, jari-jarinya 20. Maka panjang busur AB-nya adalah 18,84 cm. Nah, itu adalah contoh yang kedua. Selanjutnya untuk latihan soal, kalian silahkan berlatih sendiri di rumah. Bapak akan bagikan PPT-nya yang Bapak bahas hari ini, Bapak akan bagikan ke Google Classroom. Silahkan kerjakan latihan soalnya sendiri di rumah. Ya, sudah ada di PPT dan di situ juga Bapak sudah memberikan pembahasannya. Nah, nanti silahkan kalian selalu cek tugas yang ada di Google Classroom. Nah, itu tadi penjelasan yang sudah Bapak sampaikan untuk materi kita hari ini, yaitu tentang hubungan sudut pusat, panjang busur, dan luas juring. Silahkan kalian berlatih dengan soal-soal yang sudah Bapak berikan di PowerPoint yang ada di Google Classroom. Silahkan kalian berlatih secara mandiri. Di situ Bapak sudah kasih latihan soal beberapa yang bisa kalian gunakan untuk kalian dapat berlatih. Di situ ada pembahasannya sudah Bapak buat. Silakan kalian kerjakan sendiri di rumah, latihan sendiri. Dan untuk soal kuis nanti akan Bapak bagikan di Google Classroom. Silahkan kalian pantau baik-baik Google Classroom kalian sehingga kalian tidak tertinggal materi dan tidak tertinggal pelajaran untuk kelas matematika. Terima kasih, selamat berlatih, Tuhan Yesus memberkati.